Langit mulai mendung ketika Serkadani melangkahkan kakinya keluar dari stasiun kecil di kota kelahirannya, Cibadak. Wajahnya lelah, tapi ada ketenangan yang terpancar dari matanya. Cuti selama 2 minggu ini adalah waktu yang ia nantikan setelah berbulan-bulan menjalani latihan tempur intensif di markas Kopassus. Ia hanya ingin menikmati secangkir kopi hangat di warung langganannya sebelum pulang ke rumah ibunya. Tapi suasana pasar tak seperti yang ia ingat. Jalanan yang biasanya ramai dan riuh kini terasa tegang. Beberapa pedagang tampak gugup, dan suara gaduh terdengar dari ujung gang sempit. Dani menyipitkan mata, lalu melihat sekelompok pria berjaket loreng hitam dengan tulisan "Grip" besar di punggungnya, tengah memaki seorang pemuda pedagang pisang. Dengan suara lantang, mereka menuntut setoran bulanan. Dani tak bisa tinggal diam. Naluri militernya langsung aktif. Ia mendekat dan menegur, "Hei, ini pasar rakyat, bukan markas kalian." Sontak, perhatian para anggota ormas itu beralih padanya. Salah satu dari mereka, bertubuh besar dan bertato naga di leher, maju dengan gaya menantang. "Siapa lo? Nanya izin dulu baru bisa buka suara di sini. Gue warga sini. Dan lo bukan siapa-siapa buat malakin orang," jawab Dani tenang, tapi dengan sorot mata tajam yang menusuk. Suasana makin panas. Anggota ormas lain mulai mengelilinginya. Beberapa warga yang melihat langsung menjauh, takut terkena getahnya. Salah satu dari mereka mencoba membujuk Dani untuk pergi, tapi ia bergeming. Tanpa aba-aba, si pria bertato melayangkan pukulan. Dani menghindar cepat dan membalas dengan pukulan telak ke rahangnya. 1 orang tumbang, tapi jumlah mereka tak sebanding. Dalam hitungan detik, Dani dikeroyok. Tendangan dan pukulan datang bertubi-tubi dari berbagai arah. Ia melawan sekuat tenaga, mematahkan lengan satu lawan dan menjatuhkan 2 lainnya. Tapi akhirnya ia terjatuh, kepalanya berdarah terkena pukulan besi. Dengan tubuh penuh luka dan darah menetes dari pelipis, Dani merangkak keluar dari kerumunan. Ia menendang pintu warung dan masuk, membuat pemilik warung berteriak kaget. "Tolong, hubungi markas TNI," bisiknya sebelum pingsan. Pemilik warung, yang mengenal Dani sejak kecil, segera menelepon seseorang, kontak darurat yang hanya ia tahu dari cerita Dani bertahun lalu. Beberapa jam kemudian, berita tentang pengeroyokan itu sampai ke markas Kopassus. Letu Bima, sahabat sekaligus komandannya, membaca laporan dengan rahang mengeras. Ia melihat foto Dani di ranjang rumah sakit dengan mata lebam dan tubuh lebam-lebam. Mereka tidak tahu siapa yang mereka sentuh, gumamnya dingin. Ia bangkit dari kursinya, lalu menghubungi komandannya dengan satu permintaan, izin operasi. Di luar rumah sakit, malam mulai turun. Tapi di dalam markas Kopassus, bara telah menyala. Mereka tak butuh keributan, tapi bila harga damai adalah kehormatan yang diinjak, maka perang adalah jawabannya. Di ruang gelap markas grup 1 Kopassus, Letu Bima berdiri kaku di depan layar monitor besar. Video CCTV pasar yang diretas tim siber memperlihatkan dengan jelas wajah-wajah para pelaku pengeroyokan. Setiap gerakan mereka, setiap pukulan yang mendarat di tubuh Serkadani, terekam sempurna. Tak butuh waktu lama bagi intelijen untuk mengidentifikasi satu persatu. Nama-nama itu langsung dikunci dalam daftar prioritas. Dani masih tak sadarkan diri. Tim medis mengatakan ada retakan ringan di tulang rusuk dan gegar otak ringan. Tapi lebih dari itu, harga diri pasukan baret merah telah diinjak-injak oleh segerombolan preman berseragam ormas. "Mereka bukan hanya memukul Dani," kata Bima pada komandannya, Letkol Rendra. "Mereka menampar wajah Kopassus." Letkol Rendra tak langsung memberi perintah. Ia tahu konsekuensi dari pergerakan militer di dalam negeri, apalagi terhadap organisasi sipil. Namun ketika laporan lanjutan datang dari Badan Intelijen Taktis, situasinya berubah drastis. Ditemukan bahwa Ormas Grip tak hanya melakukan pemalakan, tetapi juga menyelundupkan senjata dari perbatasan Kalimantan melalui jaringan gelap yang melibatkan mantan aparat. Di dalam ruangan briefing, suasana membeku. Satu layar menampilkan peta lokasi markas Grip yang tersembunyi di kawasan industri terbengkalai. Gudang tua yang dulunya milik pabrik semen, kini dijadikan pusat komando mereka. Di sisi lain layar, terpampang foto-foto korban pemerasan, laporan polisi yang mandek, dan bukti transaksi senjata api ilegal. "Kita tidak lagi berbicara tentang ormas," ujar Letkol Rendra. "Kita sedang menghadapi organisasi kriminal bersenjata."
Setelah mendapat lampu hijau dari Mabes TNI, perintah dikeluarkan, aktifkan Sandi, Operasi Siluman Merah. Sebuah operasi rahasia dengan misi khusus, menetralisir ancaman tanpa meninggalkan jejak berlebihan. Satu kompi dipilih, pasukan Bravo, yang dikenal dengan keahlian tempur urban dan infiltrasi malam. Letu Bima ditunjuk sebagai komandan lapangan. Tak ada yang bersuara saat perintah dibacakan. Semua tahu ini bukan misi biasa, ini misi balas dendam dengan legitimasi negara. Sambil menatap foto-foto wajah pelaku yang terpampang di layar, Bima menyentuh satu nama, Dadan Buaya, pimpinan GRIP wilayah Barat. Wajahnya tertawa puas dalam video pengeroyokan. Dia orang pertama yang saya incar, gumamnya pelan. Tak ada emosi meledak-ledak dari Bima, hanya tatapan dingin penuh determinasi. Ini bukan lagi tentang seorang sahabat yang dihajar, tapi tentang kehormatan satuan elit yang dipertaruhkan. Di sisi lain kota, Ormas GRIP tak menyadari badai yang akan datang. Mereka justru merayakan kemenangan mereka, menyebar video pemukulan Dani di media sosial tertutup mereka, dengan caption menghina, "Tentara pun bisa kami tundukkan." Mereka tak sadar sedang mengundang neraka ke dalam markas mereka sendiri. Sementara itu, di dalam barak Kopassus, senjata dibersihkan, peluru dicek, dan pasukan mulai bersiap dalam keheningan. Satu demi satu, nama misi dikunci di radio komunikasi. Dalam waktu 72 jam, dunia gelap GRIP akan berguncang. Dan ketika bayangan malam mulai turun, satu kompi pemburu telah mengunci target mereka, dan mereka tidak akan pulang tanpa membawa kepala. Dini hari yang basah menyelimuti kota Cibadak saat satu kompi pasukan Kopassus bergerak dalam senyap. Mereka tidak datang dengan truk militer atau kendaraan lapis baja. Para prajurit berpakaian sipil, menyamar sebagai teknisi, kurir ekspedisi, bahkan pedagang keliling. Tapi di balik setiap wajah biasa itu, tersembunyi para pembunuh terlatih dengan lisensi dari negara. Misi mereka jelas, menyusup, memetakan, dan bersiap menghabisi. Letu Bima memimpin langsung penyusupan ini. Ia berpura-pura menjadi pekerja bangunan di sebuah proyek renovasi dekat kawasan industri. Dalam satu pekan, mereka telah menguasai seluruh akses informasi. Drone pengintai mikro ukuran telapak tangan dikerahkan dari atas ruko-ruko, merekam setiap pergerakan anggota Ormas GRIP. Mereka menyebutnya markas, padahal tempat itu lebih mirip sarang tikus bersenjata. Di dalam gudang tua tersebut, GRIP tak hanya menyimpan senjata. Mereka menjalankan latihan ala milisi, lengkap dengan senapan modifikasi, senjata tajam, bahkan bahan peledak rakitan. Mereka berlagak seperti pasukan, tapi tanpa disiplin. Sering mabuk, arogan, dan memamerkan kekerasan di media sosial. Itulah kelemahan mereka, percaya diri berlebihan, dan tak sadar sedang diawasi oleh mata-mata yang tak terlihat. Sementara itu, tim pengintai Kopassus membagi kawasan menjadi 4 sektor serangan. Tim Alpha bertugas menetralisir pintu depan, tim Bravo menyusup dari atap, tim Charlie menyergap dari selokan bawah tanah yang terhubung ke dalam gudang, dan tim Delta bersiap memutus aliran listrik serta jaringan komunikasi. Semuanya dijalankan dalam hitungan detik ketika operasi dimulai. Setiap malam, pertemuan kecil dilakukan di rumah kosong di pinggir kota. Peta markas GRIP digambar ulang dari hasil pengamatan, disempurnakan dengan foto udara dari drone. Bima menandai posisi penjaga, gudang senjata, dan ruang rapat utama yang diyakini menjadi tempat berkumpulnya para pimpinan. Kita tidak ingin pertempuran panjang. Ini harus selesai dalam 15 menit, tegasnya dalam briefing terakhir. Namun, satu laporan dari mata-mata sipil mereka mengubah segalanya. GRIP sedang merencanakan aksi besar di hari Sabtu, menyerang kantor desa dan memaksa kepala desa menandatangani proyek fiktif bernilai ratusan juta. Ini bukan sekadar premanisme, ini korupsi bersenjata. Bima tak bisa menunggu lebih lama. Operasi dipercepat, malam Jumat menjadi waktu eksekusi. Di sisi lain, Dadan Buaya, pimpinan GRIP, merasa tak tersentuh. Ia menyangka punya orang dalam di kepolisian yang bisa mengamankan bisnis kotornya. Ia bahkan menertawakan laporan tentang tentara yang mulai mengawasi mereka. Tentara? Paling juga cuma berani di hutan, bukan di jalanan, ucapnya sambil tertawa, tak sadar bahwa seseorang di luar gedung sudah menargetkan kepalanya dari kejauhan, dengan teropong sniper. Dan saat jam digital di markas Kopassus berdetak menuju pukul 2 dini hari, seluruh tim bersiaga. Tombol sandi,
Operasi Siluman Merah diaktifkan. Tak ada teriakan, tak ada suara mesin. Hanya bayangan-bayangan yang mulai bergerak cepat dalam gelap, seperti malaikat maut bersenjata lengkap. Malam itu, markas Grip tidak tahu bahwa ajal sedang melangkah perlahan ke pintu mereka. 36 jam sebelum penyerbuan, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pintu gerbang markas Ormas Grip. Seorang pria berpakaian sipil turun dengan langkah tenang, membawa sebuah map coklat. Ia adalah Letda Arvin dari unit penghubung intelijen militer. Ia tidak datang membawa senjata, hanya membawa pesan. Peringatan terakhir, katanya kepada dua penjaga yang bersikap sok kuasa. Map itu diserahkan ke tangan Dadan, buaya, langsung, yang duduk di ruang rapat sembari tertawa-tawa dengan anak buahnya. Isinya mengejutkan. Foto-foto aktivitas ilegal mereka, denah markas, identitas anggota, hingga bukti transaksi senjata semua tertuang jelas. Surat resmi dari komando menyatakan, bubarkan markas dan serahkan diri dalam waktu 24 jam. Jika tidak, tindakan akan diambil, tapi Dadan tak gentar. Ia lempar map itu ke lantai, tertawa keras sambil mengepalkan tinju. Mereka pikir kita takut? Tentara itu jago nembak di hutan. Di jalanan, kita raja, katanya disambut sorakan anak buahnya. Alih-alih menyerah, Dadan justru menyebarkan pesan provokatif di grup internal Grip. TNI sedang panik. Kita bikin video balasan. Dalam waktu 1 jam, mereka membuat rekaman berisi ejekan dan ancaman. Salah satu anggotanya bahkan berdiri dengan senjata laras panjang, menunjuk kamera. Kalau tentara datang ke sini, kita bakar markas mereka duluan. Video itu viral di grup tertutup mereka, tapi bocor ke tangan Intel hanya dalam hitungan menit. Di markas Kopassus, video itu diputar ulang berkali-kali. Ruangan sunyi. Letkol Rendra duduk di depan, wajahnya gelap. Setelah beberapa detik, ia berdiri perlahan dan berkata, perintah tangkap hidup-hidup dicabut. Prioritaskan netralisasi. Kalimat itu adalah sandi, bahwa target tak perlu dipertahankan dalam keadaan hidup jika membahayakan pasukan atau warga sipil. Sementara Grip larut dalam euforia keliru, pasukan Kopassus mempersiapkan penyerbuan dengan detail milimeter. Simulasi dijalankan di gudang kosong yang telah direkam menyerupai markas Grip. Setiap langkah, setiap sudut, bahkan kemungkinan keberadaan sandera diperhitungkan. Di balik topeng hitam mereka, tak ada emosi. Hanya disiplin dingin dan tekad baja. Letu Bima menatap pasukannya di malam terakhir sebelum operasi. Ia bicara singkat. Mereka kira kita datang membawa pesan. Mereka salah. Kita datang membawa hukuman. Tak ada yang bersuara. Tatapan setiap prajurit adalah campuran antara fokus, kemarahan terpendam, dan loyalitas mutlak. Dani mungkin adalah satu orang, tapi ia adalah keluarga mereka. Dan keluarga tak dibiarkan diinjak tanpa pembalasan. Di markas Grip, pesta masih berlanjut. Mereka menyembelih kambing sebagai bentuk syukuran atas kemenangan melawan tentara. Musik keras berdentum, minuman keras mengalir, dan tawa menggema di dinding beton yang mereka anggap benteng tak tertembus. Mereka tak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka tertawa. Sementara itu, di langit di atas kawasan industri, sebuah drone kecil kembali ke markas Kopassus dengan lampu merah berkedip, sinyal bahwa target telah terkunci sempurna. Di bawahnya, dalam keheningan nyaris mistis, bayangan-bayangan mulai menyusup ke posisinya masing-masing. Tak ada waktu lagi. Waktu bicara telah habis. Kini saatnya operasi berbicara. Pukul 2 dini hari, suara jangkrik mendominasi kawasan industri yang lengang. Angin malam terasa dingin menampar kulit, tapi bagi satu kompi pasukan Kopassus, ini adalah waktu yang sempurna. Mereka telah menyebar ke posisi masing-masing, di atap, di balik semak, di gorong-gorong bawah tanah. Tak satu pun bersuara. Hanya isyarat tangan, desahan napas, dan detak jantung yang mempercepat ritme. Di dalam markas Grip, suasana masih bingar. Musik EDM menggelegar dari speaker besar yang dicuri dari panggung konser. Beberapa anggota teler tertidur dengan botol minuman di tangan, sementara sisanya berjudi dan tertawa keras. Tidak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa di luar, 4 tim pembunuh sudah siap menerjang seperti badai petir. Ledakan kecil terdengar dari sisi timur. Tim Delta telah memutus listrik dengan bom EMP mini. Dalam sekejap,
Seluruh markas Grip gelap gulita. Teriakan panik mulai terdengar. Sebelum mereka sempat menyalakan senter atau menyiapkan senjata, tembakan senyap dari senapan berperedam mulai menyala. Satu persatu penjaga di pos depan tumbang, bahkan sebelum sempat mengangkat radio. Tim Alpha menyergap melalui gerbang depan yang telah dilemahkan sebelumnya dengan bahan peledak. Mereka bergerak cepat, menembak presisi ke arah sumber suara. Tim Bravo menyusup dari atap, masuk melalui ventilasi dan menjatuhkan granat flashbang ke dalam ruang rapat. Ledakan cahaya membutakan seluruh ruangan selama 2 detik, cukup waktu bagi tim menyapu bersih target di dalam. Dadan, buaya, terbangun dalam kekacauan. Ia berusaha mengambil senjata di bawah ranjang, tapi sebelum sempat menarik pelatuk, pintu ruangannya dihancurkan. Letu Bima masuk pertama, wajahnya tanpa ekspresi. "Kau pikir kami lupa, ya?" Katanya pelan sebelum menghantam wajah Dadan dengan popor senapan, membuatnya roboh seketika. Bima menahan diri untuk tidak menghabisinya di tempat. "Yang satu ini hidup," perintahnya, "untuk dijadikan pelajaran." Di bagian gudang, beberapa anggota Grip yang masih sadar mencoba melawan, menembakkan senjata secara membabi buta. Tapi peluru mereka hanya menghantam tembok kosong. Kopassus sudah menguasai titik-titik tinggi, dan setiap peluru balasan mereka dibayar dengan timah panas yang tak bisa mereka lihat datang. Dalam 6 menit, perlawanan mereka berakhir total. Setelah 15 menit operasi berjalan, markas Grip telah sunyi. 15 tewas di tempat, 23 ditangkap hidup-hidup, sisanya melarikan diri dengan luka berat. Tak ada satupun korban di pihak Kopassus, semua berjalan persis seperti yang direncanakan. Sebuah operasi bersih, presisi, dan brutal. Letu Bima berdiri di tengah runtuhan markas ormas itu, mengamati puing-puing kebodohan yang mereka anggap kekuatan. Matahari mulai menyingsing ketika pasukan mundur secara diam-diam. Tidak ada sirene polisi, tidak ada berita di media pagi. Tapi aroma mesiu masih menggantung di udara. Satu pesan tersisa, tertulis dengan cat semprot di dinding luar markas Grip. "Jangan pernah sentuh kami lagi." Sebuah peringatan, bukan untuk preman saja, tapi untuk siapapun yang berpikir mereka bisa menantang kehormatan pasukan merah. Pagi itu kota Cibadak terasa biasa saja, lalu lintas lancar, warung kopi mulai ramai, dan masyarakat kembali pada rutinitas. Tak ada yang tahu bahwa beberapa jam sebelumnya, markas ormas Grip telah rata dengan tanah. Tak ada laporan media, tak ada barikade polisi, hanya puing-puing hangus dan garis kuning samar yang tak pernah resmi dipasang. Ini adalah operasi yang dirancang untuk lenyap dalam kesunyian. Letkol Rendra duduk di ruang rapat Mabes Kopassus sambil menonton laporan akhir melalui tablet militer. "Operasi Siluman Merah sukses total," kata Mayor Kunto dari tim siber. "Jejak digital ormas Grip sudah kami bersihkan. Grup mereka dihapus, ponsel para pentolan telah dikloning dan dinonaktifkan, sisa anggotanya kini tercerai-berai. Yang tersisa hanyalah suara sunyi dari organisasi yang terlalu lama merasa kebal hukum." Namun, diam-diam, beberapa pihak di luar lingkaran TNI mulai resah. Seorang jenderal purnawirawan yang dulunya diduga membekingi Grip mulai gelisah. Ia mencoba menghubungi orang-orangnya di lapangan, tapi tak satu pun menjawab. Bahkan orang kepercayaannya, Dadan, buaya, dikabarkan telah lenyap tanpa jejak. Ia tahu, jika Kopassus sudah turun tangan, tak ada lagi kompromi. Ia pun mulai membersihkan rekening, membakar dokumen, dan menghilang dari radar. Di sisi lain, Serkadani yang masih dalam masa pemulihan mulai menerima kunjungan diam-diam dari rekan-rekannya. Ia tak banyak bicara, tapi sorot matanya tak lagi seperti dulu. Ada luka yang tak bisa dijahit oleh dokter. Namun saat Letda Arvin menyerahkan kepadanya sebuah plakat kayu berisi peluru bekas operasi dan satu emblem Grip yang dicoret merah, Dani hanya tersenyum. "Balasan kalian cukup." Sementara itu, masyarakat sekitar kawasan industri mulai berspekulasi. Ada yang bilang markas Grip terbakar karena korsleting listrik. Ada yang berbisik tentang perang antar geng. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu. Dan tak satu pun berani menggali lebih jauh. Mereka tahu, ketika TNI bergerak tanpa suara, lebih baik pura-pura tidak melihat. Karena siapapun yang mencoba mencari kebenaran, hanya akan menemukan bayangan. Dalam ruang kendali markas, Bima dan timnya tengah mengevaluasi data terakhir. Tak ada korban sipil, tidak ada kamera yang menangkap wajah pasukan.
Satu-satunya jejak hanyalah sebuah drone militer yang telah dihancurkan. Operasi ini akan disimpan sebagai catatan tak tertulis dalam sejarah. Satu misi yang dilakukan bukan demi pamor, tapi demi kehormatan. Namun, api yang padam bukan berarti bara tak tersisa. Beberapa simpatisan GRIP di luar kota mulai berkumpul, membicarakan balas dendam. Mereka tak tahu siapa musuh mereka, tak tahu harus memukul kemana. Tapi mereka menyimpan dendam yang membusuk dalam senyap. Dan dalam politik bayangan, tak ada kekosongan yang lama. Selalu ada pihak yang siap membiayai kekacauan demi kepentingan yang lebih besar. Di luar pagar markas Kopassus, malam itu angin kembali bertiup pelan. Bima menatap langit tanpa bintang. Ia tahu, ini belum akhir. Hari ini mereka diam. Besok mungkin muncul wajah baru, bendera baru, dendam baru. Tapi satu hal yang takkan berubah, siapapun yang berani menyentuh merah, akan berurusan dengan darah. 2 minggu setelah penyerbuan, di sebuah rumah kontrakan kumuh di pinggiran Bandung, 6 pria berkumpul dalam diam. Mereka adalah sisa-sisa GRIP yang lolos dari penggerebekan. Luka-luka masih membekas di tubuh mereka, tapi yang lebih parah adalah luka di dalam hati, dihancurkan, dipermalukan, dan diabaikan oleh negara yang dulu mereka kira bisa mereka kendalikan. Di tengah mereka, seorang pria berambut cepak dengan tatapan penuh dendam berkata pelan, "Ini belum selesai. Kita bangkit lagi, tapi tidak seperti dulu." Namanya Rio. Dulu hanya laskar lapangan, tapi sekarang ia muncul sebagai pemimpin faksi bawah tanah GRIP yang baru. Ia membentuk kelompok kecil dengan struktur militer yang lebih rapi, menyamar dalam organisasi kemasyarakatan yang sah. Mereka mengganti nama, menghindari jejak, tapi tetap menyimpan satu misi, membalas Kopassus, menyerang dari tempat yang tak mereka duga. Rio punya rencana, dan ia tidak main-main. Dengan dana yang didapat dari afiliasi kriminal dan bekas donatur politikus hitam, kelompok ini mulai membangun kembali kekuatan. Mereka merekrut dari kelompok radikal, mantan narapidana, dan preman-preman terlatih yang kehilangan tempat. Namun kali ini mereka tak membabi buta. Mereka belajar dari kesalahan. Mereka menyusup ke lembaga resmi, menyamar sebagai relawan, bahkan masuk ke forum-forum sosial untuk menyebarkan pengaruh. Intelijen Kopassus, melalui jaringan pasifnya, mulai mencium pergerakan aneh di wilayah Barat Jawa. Ada beberapa laporan tentang kelompok pengaman pasar baru yang bergerak sangat disiplin. Namun anehnya, tak ada catatan organisasi, tak ada lambang, tak ada nama. Mereka seperti bayangan. Letda Arvin mulai mengumpulkan kembali timnya, menyisir jaringan bawah tanah yang pernah mereka gunakan. GRIP mungkin mati, tapi virusnya menyebar, ucapnya dalam rapat tertutup. Sementara itu, Serkadani mulai menerima ancaman anonim. Di depan rumahnya muncul bangkai anjing tergantung dengan tulisan, "Kami belum selesai." Istrinya ketakutan, anak-anaknya trauma. Dani, yang selama ini mencoba menenangkan diri, kini kembali memasang pistol di pinggang setiap kali keluar rumah. Ia tahu siapa yang mengirim pesan itu. Ia tahu, pertempuran belum selesai. Ia hanya belum tahu dari arah mana serangan akan datang. Letu Bima mendapat laporan dari Jakarta bahwa beberapa tokoh ormas baru yang mengajukan izin memiliki wajah-wajah lama. Beberapa menggunakan identitas palsu. Dalam dunia intelijen, itu berarti satu hal, rekonstruksi. Mereka tak sekadar bangkit, mereka mencoba mengulang pola, tapi lebih licik, lebih terselubung. Dan jika dibiarkan, bisa jadi mereka akan lebih berbahaya dari GRIP versi sebelumnya. Dalam salah satu pengamatan drone, mereka menangkap gambar pertemuan rahasia di sebuah gudang tua di Karawang. Sosok Rio terlihat jelas, sedang memberi pengarahan pada lebih dari 20 pria berbadan tegap. Di tangannya tergenggam gambar wajah Serkadani dan Letu Bima, dicetak dalam kertas buram. "Mereka harus tumbang," katanya. "Biar mereka tahu, kami tak takut pada darah." Kopassus tak pernah takut pada perlawanan. Tapi musuh kali ini bergerak dalam kabut. Mereka tak memakai seragam, tak berteriak di jalan, tak memegang spanduk. Mereka diam, dan itu lebih berbahaya. Karena mereka bisa menyerang kapan saja, dari mana saja. Dan kali ini, medan perangnya bukan lagi markas tua, tapi kehidupan sehari-hari. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika alarm markas Kopassus di Cijantung berbunyi. Sebuah laporan masuk, terjadi ledakan di kediaman Serkadani. Rumahnya hancur sebagian,
Anak dan istrinya selamat karena menginap di rumah orang tua malam itu. Dani sendiri luka ringan. Tapi bukan ledakan yang mengagetkan, melainkan potongan rekaman dari CCTV tetangga yang menunjukkan sosok bertopeng melempar granat ke jendela, lalu kabur. Rio telah bergerak. Tak butuh waktu lama bagi Letkol Rendra untuk mengambil keputusan. Rio tidak akan berhenti sampai ada yang dihentikan secara permanen, katanya dingin. Unit Intel segera menelusuri jejak digital, lalu menemukan lokasi target di sebuah rumah susun kosong di Karawang yang dijadikan markas rahasia. Sebuah tim kecil dari satuan elit disiapkan. Mereka tidak akan menunggu Rio melancarkan serangan berikutnya. Kali ini, mereka akan menyelesaikannya. Letu Bima berdiri di depan 5 orang prajurit pilihannya. Semua mengenakan perlengkapan ringan, tidak ada seragam tempur, hanya pakaian sipil dengan perlengkapan taktis tersembunyi. Malam ini kita tidak menunggu mereka datang. Kita datangi mereka. Tidak ada pangkat di sini, hanya harga diri yang harus ditegakkan, katanya. Mereka semua tahu, ini bukan misi biasa. Ini personal. Operasi dilakukan menjelang tengah malam. Tak ada suara, tak ada teriakan. Hanya napas tertahan dan langkah senyap menyusuri lorong sempit rusun yang gelap. Di lantai 3, tepat di belakang pintu kayu reot, mereka mendengar suara Rio sedang memberi arahan. Dengan isyarat singkat, 2 anggota menyebar ke sisi jendela belakang. Dalam 3 detik, pintu ditendang, granat kejut dilempar, dan ruangan disapu habis dengan gerakan presisi. Rio berusaha kabur lewat balkon, tapi sudah dicegat oleh Bima. Keduanya terlibat duel sengit di lantai sempit, saling hantam tanpa ampun. Rio berteriak penuh kebencian, "Kau pikir kami bisa dilenyapkan dengan 1 malam? Kami ini ide, bukan organisasi." Tapi Bima menjawab dengan 1 tendangan keras ke dada Rio hingga pria itu terpental dan tergeletak. Napas terengah, darah menetes di bibirnya. "Kalau kau ide, maka biarkan aku jadi akhir dari ide itu," ucap Bima dingin. Rio ditangkap hidup-hidup. Tidak karena kasihan, tapi karena dia harus bicara. Siapa yang membiayainya, siapa yang melindunginya, dan siapa yang akan mengambil alih jika ia mati. Dalam interogasi, Rio tak bisa lagi berlagak keras. Semua nama keluar, termasuk 2 tokoh politik dan seorang purnawirawan yang selama ini bermain di 2 kaki. Data diserahkan langsung ke Badan Intelijen Negara dan Kementerian Pertahanan. Waktunya pembersihan besar-besaran. Dani kembali ke rumahnya yang sudah setengah runtuh. Ia berdiri di depan puing-puing kenangan, lalu menyalakan sebatang rokok. Bukan karena putus asa, tapi karena akhirnya semuanya selesai. "Kau aman sekarang, Yan. Kau aman, sayang," katanya pelan kepada foto keluarganya yang ia temukan di reruntuhan. Tak ada yang lebih menenangkan bagi seorang prajurit selain tahu bahwa bahaya telah dipatahkan sebelum mencapai keluarganya. Dan di langit Cijantung, pagi akhirnya benar-benar datang. Tidak ada lagi grip, tidak ada lagi teror bayangan. Tapi para prajurit tahu, tugas mereka tidak akan pernah selesai. Karena selama masih ada yang menantang merah, maka akan selalu ada satuan yang berdiri dalam gelap, siap menyambut dengan darah. Itulah makna sebenarnya dari kesetiaan. Merah, sampai titik terakhir. Terima kasih sudah menyaksikan cerita penuh adrenalin tentang keberanian pasukan elit Kopassus menghadapi ormas brutal Grip. Kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Menurut kalian, bagaimana kalau musuh mereka berikutnya bukan hanya ormas, tapi juga pengkhianat di dalam institusi sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, siapa tahu ide kalian jadi inspirasi cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, ketika merah sudah bergerak, tak ada ruang untuk mundur.